Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di pertemuan pertama hari ini di mata kuliah Isu Kontemporer Keuangan dan Perbankan Syariah. Hari ini kita masuk ke pertemuan pertama. Hari ini overview atau pengantar tentang keuangan dan perbankan syariah. Di semester ini saya akan mengampu mata kuliah ini ditemani dengan Ibu Lili, bersama saya Bapak Fadli Sukowiryanto. Nanti di pertemuan setelah UTS nanti akan diajar atau diampu oleh Ibu Lili. Baik, ini profil saya, kemudian materi perkuliahan di mata kuliah Isu Kontemporer tentang Keuangan dan Perbankan Syariah. Ini ada 14 tema isu utama tentang perkuliahan ini. Hari ini di pertemuan pertama kita akan belajar tentang keuangan dan perbankan syariah. Selanjutnya nanti di pertemuan kedua, konsep dasar Islamic Capital Budgeting. Kemudian di pertemuan ketiga ada konsep Islamic Risk Management. Selanjutnya ada konsep dasar Islamic Capital Structure. Kemudian ada konsep dasar Islamic Asset Pricing. Kemudian konsep Islamic Mutual Fund. Konsep Instrumental Finance Sukuk. Konsep Financial Technology in Islamic Finance. Nah, mungkin dari materi ke-8 hingga terakhir nanti akan diampu oleh Ibu Lili tentang konsep Financial Technology in Islamic Finance, kemudian tentang konsep instrumen derivatif in Islamic Perspective, digitalisasi keuangan syariah, syariah compliance, konsep crowdfunding, problem penerapan akad, dan terakhir ada bank wakaf mikro. Nah, ini materi yang akan kita pelajari bersama-sama di satu semester ini di program studi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Nah, ini referensi nanti bisa kalian cari, bisa kalian baca untuk mata kuliah isu kontemporer. Ada lembaga keuangan Islam, kemudian ada manajemen keuangan, kemudian ada banyak, nanti silakan dibaca saja. Tapi jika di luar ini tidak apa-apa, kalian cari sebanyak-banyaknya. Di mata kuliah ini nanti kita menerapkan student centered learning. Jadi kalian bisa bebas mencari materi, kalian mencari referensi untuk mata kuliah ini. Diharapkan di mata kuliah ini kalian mandiri ya, apalagi ini tentang isu kontemporer. Jadi isu-isu terbaru tentang keuangan perbankan syariah dan sekarang ada isu-isu yang akan kita bahas, kita bedah lebih lanjut. Oke. Kemudian di pertemuan pertama ini, tujuan pertemuan mata kuliah ini yaitu kalian diharapkan setelah belajar ini, setelah selesai pertemuan ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan overview atau pengantar tentang keuangan dan perbankan syariah. Kalian setelah pertemuan ini, kalian bisa menceritakan apa sih itu keuangan, perbankan syariah. Oke, baik. Selanjutnya ini outline yang akan kita pelajari hari ini. Ada dua ya. Ada pengertian keuangan dan perbankan syariah dan peran, fungsi, dan tujuan keuangan syariah dan perbankan syariah. Jadi kita nanti belajar tentang apa sih keuangan, perbankan syariah, kemudian fungsi, tujuan, sebenarnya apa sih, kenapa sih harus ada bank syariah, dan sebagainya. Oke, sebelum kita masuk ke sana, mungkin di semester-semester yang lalu di mata kuliah lain, kalian telah mempelajari ya tentang keuangan dan perbankan syariah khususnya. Tapi kita di sini coba membahas lebih dalam lagi, apa sih keuangan dan bank sendiri sebelum kita masuk ke syariahnya. Keuangan sendiri adalah istilah untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan, penciptaan, dan studi
tentang uang dan investasi. Ini melibatkan penggunaan kredit, utang, sekuritas, dan investasi untuk biaya proyek. Saat ini menggunakan arus pendapatan masa depan. Ya, intinya keuangan tadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan, penciptaan, dan studi tentang uang dan investasi. Sedangkan perbankan atau banknya sendiri, apa sih banknya? Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Jadi ada suatu badan usaha, suatu badan usaha yang menghimpun. Bank itu pertama apa gunanya? Untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Nah, jadi simpanan ya. Jadi kalian menyimpan uang di bank. Nah, kemudian bank tidak hanya sampai penyimpanan saja. Diharapkan bank tadi bisa menyalurkan kembali dana yang dihimpun oleh masyarakat tadi kepada masyarakat. Nah, dalam bentuknya apa? Bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi berguna. Jadi tidak hanya disimpan, kemudian uangnya sudah kamu taruh di bank saja, tidak. Tapi bank tadi berhak ya. Berhak atau mempunyai hak untuk apa? Menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bisa, masyarakat bisa menggunakan, mengajukan dengan berbagai syarat. Nah, kalau ini adalah keuangan yang perbankannya secara konvensional. Yang kita tahu lebih banyak tentang keuangan dan perbankan. Nah, di mata kuliah ini kita akan membahas keuangan dan perbankan syariah. Apa sih keuangan dan perbankan syariah itu? Nah, kita lihat pengertiannya di sini ya. Di sini ada keuangan dan perbankan syariah. Keuangan syariah adalah salah satu sistem manajemen keuangan yang menggunakan prinsip dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Nah, tadi kalau kita bahas sebelumnya tentang keuangan ya, kita lihat di sini tentang keuangan, istilah berkaitan dengan pengelolaan, penciptaan, dan studi tentang uang dan investasi. Nah, maka pengelolaan uang tadi, penciptaan dan studi tentang uang investasi tadi harus berdasarkan apa? Prinsip dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Ada dasarnya yaitu hukum Islam, prinsip dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Jadi kalau di keuangan konvensional kita bisa menggunakan uang atau mengelola uang tanpa dasar hukum Islam, tapi di keuangan syariah ini harus ya menggunakan prinsip dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Ada based on-nya, ada dalilnya, ada pijakannya dalam setiap keuangan syariah. Begitu juga dengan bank. Nah, bank tadi kan berhak menjadi tempat pengelolaan ya, untuk bisa menghimpun dana masyarakat, kemudian disalurkannya lagi. Nah, kalau keuangan syariah ini, perbankan syariah ini berarti bank yang beroperasinya tadi menggunakan prinsip-prinsip syariah. Nah, beda. Nanti kita bisa melihat perbedaannya. Apa sih ternyata yang ada di bank syariah dan nggak boleh ada di bank syariah itu apa aja? Nah, kita nanti bisa tahu. Kemudian di keuangan dan di perbankan syariah ini ada 3 pilar pokok dalam ajaran agama Islam. Ada 3 pilar pokoknya sebagai pijakan utama. Nah, yang pertama yaitu akidah. Yang kedua syariah, dan terakhir adalah akhlak. Nah, akidah ini komponen ajaran agama Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim ketika melakukan aktivitas di muka bumi hanya untuk mendapat keridhaan Allah. Nah, jadi akidah tadi berarti kita melaksanakan aktivitas keuangan, kita melaksanakan aktivitas dalam perbankan, ini semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, jadi kalau Allah biar ridho, gimana? Ya harus sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan tuntunannya. Karena kita di muka bumi ini sebagai apa? Khalifah yang mendapat amanah dari Allah.
Kita ditugaskan oleh Allah menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi sesuatu di bumi ini, ya gunanya tadi apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi kita bermuamalah, kita beraktivitas keuangan, kita beraktivitas perbankan. Ini semata-mata bukan hanya untuk mendapatkan untung saja. Untung sudah pasti. Jika kita berbisnis, ya, bank menjalankan proses bisnisnya harus mendapatkan untung. Nah, wajib mendapatkan untung, tapi dengan cara-cara yang sesuai dengan apa? Dengan prinsip agama Islam, dengan akidah kita, itu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Apakah dengan cara-cara curang mendapatkan keridhaan Allah? Tentunya tidak. Nah, makanya perbankan syariah, keuangan syariah ini harus apa? Mendapatkan keridhaan Allah di setiap sistem, di setiap perkembangannya ini harus dengan keridhaan Allah. Kemudian komponen yang kedua adalah syariah. Komponen ajaran Islam yang mengatur syariah ini, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik dalam bidang ibadah itu kaitannya dengan hubungan dengan Allah, ya, kita dengan pencipta kita itu ibadah, maupun dalam bidang muamalah, yaitu hablum minannas, yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinan. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan, antara lain menyangkut ekonomi atau harta, perniagaan, disebut muamalah maliyah. Jadi intinya syariah ini adalah mengatur, kita diatur oleh syariat, oleh hukum-hukum, oleh norma-norma yang mengatur kehidupan seorang muslim. Itu yang tadi kita punya akidah, keyakinan kita untuk dapat keridhaan Allah, ternyata dia diatur lagi melalui syariah, melalui norma-norma. Yang terakhir adalah akhlak. Nah, jika kita berkegiatan dalam keuangan dan perbankan, harus mempunyai akidah, ya, kita dalam hati kita ini, ketahui kita ini apapun apa yang kita lakukan ini akidah semata-mata untuk mendapat keridhaan Allah. Yang kedua adalah syariah. Oh, ada hukum-hukumnya, ternyata ada norma-normanya sesuai agama Islam. Yang terakhir adalah akhlak. Nah, apakah akhlak? Kita sering ngomong nih, akhlak, oh kita harus akhlak yang baik. Kita harus punya akhlak yang baik. Akhlak itu apa sih? Akhlak adalah landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim. Nah, seorang muslim yang baik, akhlaknya juga harus baik. Itu yang taat berdasarkan syariah, jadi berdasarkan hukum-hukum, dan akidah menjadi pedoman hidupnya. Jadi akidah, ya akidah yang tadi saya bilang semata-mata mencari keridhaan Allah, harus menjadi pedoman hidupnya, gitu. Sehingga disebut memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang sempurna, akhlak yang mulia, sebagaimana hadis bu'istu wa ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah sekiranya Nabi Muhammad itu diutus ke muka bumi menjadi nabi untuk menjadikan akhlakul karimah. Untuk apa? Untuk membuat akhlak kita, akhlak seorang muslim itu menjadi karimah, karimah. Jadi menjadi taat, ya, taat berdasarkan syariah, taat berdasarkan akidah, gitu ya. Kita karimah, harus menjadi sempurna, harus menjadi mulia, akhlak yang mulia. Gitu. Jadi di dalam perbankan, kemudian dalam keuangan syariah, harus ada 3 pilar ini. Kita harus yakin akidah kita semata-mata karena apa tadi? Mendapatkan keridhaan Allah, kemudian dari syariah kita rasa kita ini berkegiatan yang ada norma-normanya yang diajarkan dalam agama Islam. Yang terakhir adalah akhlak karimah. Oh iya ya, saya melakukan ini tuh harus mulia akhlaknya, harus baik akhlaknya. Kemudian keuangan dan perbankan syariah dalam operasionalnya harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut. Ada koridor-koridor, ada prinsip-prinsip dalam keuangan dan perbankan syariah yang harus kita tahu. Nah, yang pertama adalah keadilan. Nah, jadi adil.
di bank syariah, lembaga keuangan syariah, atau keuangan syariahnya sendiri harus adil, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Jadi resikonya sudah dibicarakan. Oh iya ya, nanti pembagiannya segini. Jadi ridho antara kedua orang ini, mau ridho jadi di antara kedua belah pihak, di antara berbagai pihak, bukan cuma dua, berbagai pihak ini ridho. Oh iya, ridho dengan ketetapannya, ridho antarodin minkum. Jadi apa ya, di antara mereka ini ridho, mereka ini mau gitu. Selanjutnya adalah kemitraan. Nah, kemitraan yang berarti posisi nasabah. Kalau kita ngomong dalam perbankan syariah ya, ini kita ngomongin nasabah. Yang berarti posisi nasabah, investor, penyimpan dana ini, dan pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra. Nah, Islam ini eh, Islam ini lebih mengedepankan apa? Musyawarah. Jadi antara pihak investor, pengguna dana dan sebagainya ini bersinergi, bermusyawarah, berkonsolidasi untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan. Jadi kita sudah sering dengar ya, sama-sama kita tuh antar muslim nih kalau bunyannya syuddu ba'dhum ba'dhum. Jadi kayak sebuah bangunan, bahkan kayak tubuh ya. Tubuh ini kalau kita kena paku kaki, apakah eh, badan tetap menjalankan fungsinya masing-masing? Tidak, kalau kaki kena paku pasti kita istirahat, kita sembuhkan dulu. Semua bersinergi, berkonsolidasi anggota badan ini untuk apa? Untuk menyembuhkan luka tadi. Nah, begitu dengan umat muslim, ya. Suatu lembaga keuangan syariah, suatu bank, suatu transaksi keuangan ini harus berdasarkan kemitraan. Itu. Jadi tidak ada muslim yang bisa hebat sendiri. Jadi masing-masing antar muslim dan muslim yang lainnya ini saling membantu jika kekurangan. Kemudian ada transparansi, lembaga keuangan syariah akan berikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Ya tadi, sebagai umat muslim, ya ada syariah-syariah yang ada norma-norma yang harus dijalankan. Salah satunya ada transparansi. Jadi semua tahu nih keuntungannya berapa, kerugiannya berapa. Makanya harus berdasarkan keadilan. Oh, kalau untung sama-sama, kalau rugi sama-sama, gitu ya. Jadi semuanya merasakan. Yang terakhir adalah universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, golongan masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan alamin. Bahkan di lembaga keuangan syariah pun, untuk saudara-saudara kita yang berasal dari suku, agama, ras, dan golongan di luar muslim misalnya agamanya, boleh berinvestasi, menabung di bank syariah dan sebagainya, boleh. Itu karena tadi apa? Keuangan dan perbankan syariah ini harus universal. Tidak hanya umat muslim saja. Semuanya harus bisa merasakan. Atau contohnya di tadi bank syariah boleh menabung, umat non muslim boleh menabung, mempunyai tabungan dan sebagainya, mempunyai rekening. Tidak ada perbedaan antara muslim dan non muslim. Semua berhak mendapatkan fasilitas yang sama dalam perbankan syariah. Kemudian, tapi di keuangan dan perbankan syariah ini ada beberapa hal yang dilarang. Di antaranya adalah maghrib. Maghrib ini singkatan ya. Bukan maghrib waktu sore hari, waktu maghrib bukan. Maghrib ini singkatan. Ma'nya maisir, GH adalah GHR. GH, GH ini adalah gharar. Yang terakhir adalah riba. Nah, 3 hal ini yang sangat dilarang dalam transaksi keuangan dan perbankan syariah. Apa saja? Maisir adalah setiap akad yang mengandung taruhan seperti judi. Jadi maisir ini kita bisa bilang dalam bahasa singkatnya adalah judi, perjudian. Dalam keuangan
tidak boleh ada perjudian. Dalam transaksi tersebut ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Kemudian dalam transaksi tersebut ada yang bertaruh hartanya. Ya, tentang perjudian ini tidak boleh dalam suatu transaksi keuangan ataupun perbankan syariah. Yang selanjutnya adalah gharar. Gharar ini adalah sesuatu yang tidak jelas. Apa yang tidak jelas ya tadi? Misalnya untungnya berapa nih? Untungnya kayak gimana nih? Oh, kalau saya eh, nabung di sini nanti 20-30 tahun lagi berapa ya? Nah, itu nggak jelas, ini nggak boleh gitu ya. Harus jelas. Yang tadi kita lihat di sebelumnya, keadilan, kemitraan, transparansi, dan juga universal. Universal berarti apa? Harus ada transparansi. Harus tahu berapa, harus tahu bagaimana. Yang terakhir adalah riba. Riba ini azyadah ala ra'sil mal. Kelebihan riba tadi ziyadah ya, ala ra'sil mal, dari modal. Jadi ada riba pada zaman Rasulullah ini diharamkan secara bertahap. Riba ini diharamkan karena hikmahnya riba mengenai transaksi yang satu pihak dizolimi. Jadi ketika zaman Rasulullah banyak orang dizolimi oleh riba tadi. Riba riba banyak, ada beberapa macam-macam riba yang tidak kita bisa jelaskan di mata kuliah ini, tapi kalian harus tahu tiga eh, ya transaksi ini dilarang dalam keuangan dan perbankan syariah maghrib. Dia tidak boleh dalam unsur keuangan dan perbankan syariah ini ada ketiga unsur ini, tidak boleh. Selanjutnya, kegiatan bank syariah adalah implementasi dari prinsip ekonomi Islam. Kok bisa sih Pak? Ya tadi, karena karakteristik dalam kegiatan bank syariah ini, yang pertama ya, di bank syariah, bahkan di keuangan syariah, ini tidak mengenal konsep nilai dari uang. Atau kita tahu, kita mungkin sudah pernah bahas di mata kuliah lain, yaitu time value of money. Jadi uang ini tidak mengenal konsep nilai waktu dalam uang. Selanjutnya, uang di dalam perbankan dan keuangan syariah ini bukan sebagai komoditi, tapi uang hanya sebagai alat tukar. Menukarkan satu barang dengan uang yang sama nilainya. Jadi tidak bisa diperjualbelikan uang ini. Hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi. Selanjutnya, tidak diperkenankan hal-hal yang melakukan kegiatan yang spekulatif yang tadi kita bahas, yaitu perjudian, gharar. Ini nggak boleh. Tidak ada dalam keuangan dan perbankan syariah ini kegiatan yang spekulatif. Selanjutnya, tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang. Tidak ada dalam satu barang ini, kok beda sih harganya segala macam. Kan nggak jelas jadinya, nggak boleh. Itu yang terakhir, tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. Jika sudah ada akad, sudah ada perjanjian, tidak boleh ada transaksi dalam perjanjian itu. Selanjutnya, nah ternyata umat muslim, ya, apalagi kita tahu di Indonesia ini 80, di atas 80% ya, umatnya masih mayoritas ini muslim. Nah, market atau pasar muslim ini berevolusi dari keuangan konvensional ke keuangan syariah, dari bank konvensional ke bank syariah. Mereka menganggap, oh iya ya, halal of thing, the hot label. Jadi halal of everything. Jadi, kita nih harus halal lah. Mau ngapa-ngapain harus sesuai syariah. Kesadaran itu semakin meningkat. Banyak jurnal-jurnal yang membahas tentang peningkatan halal awareness, kemudian kepedulian orang tentang produk halal, produk yang sesuai syariah, ini semakin naik. Nah, dan juga Muslim market berevolusi tadi dengan hijrah. Hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Berarti berpindah. Oh iya ya, saya selama ini belum sesuai syariah nih. Berpindah ke sesuatu yang syariah.
oh iya saya ini masih main pasar modal yang belum syariah nih, pindah ke pasar modal syariah. Saya masih nih menggunakan bank konvensional, pakai ke bank syariah. Nah ini evolusi dari pasar umat muslim. Dan terakhir sudah lebih aware ya, sudah lebih peduli tentang apa? Riba. Oh iya ya saya nggak mau nih. Jadi ada beberapa teman-teman bilang inilah ya, riba itu akhirnya apa? Ngeri banget gitu kan. Ngeri banget. Jadi riba ini ngeri banget gitu kan. Dia membuat yang miskin tambah miskin, yang kaya makin kaya. Nah ini riba. Yang terakhir adalah kesadaran ekonomi umat. Jadi ekonomi umat, ekonomi syariah ini yang tadi saya bilang di awal juga banyak orang akhirnya sadar tentang perkembangan ekonomi umat. Di sini ada beberapa produk-produk perbankan syariah yang mungkin kalian bisa tahu, bisa kalian pelajari. Di antaranya adalah titipan, wadiah, trust depository. Jadi ada salah satu akad yang nitipkan saja. Jadi kalian punya tabungan, misalnya uang kalian titipin ke bank gitu loh. Ya kalian bisa eh, gunakan tanpa ada eh, potongan selain biaya admin lah ya. Selain biaya admin tidak ada, jadi tidak ada bagi hasil sana. Ya kalian sama kayak nitipin, oh saya punya uang nih 500.000 saya titipin ke si A nih, ke si Fulan nih. Titipin, kalian mau ambil kapanpun bisa, itu tanpa ada biaya. Nah, tapi ada juga yang nanti pakai biaya dan sebagainya. Investasi dengan pola profit and loss sharing. Tadi investasi pembagiannya berapa, oh iya ya digunakannya buat apa, 70-30 dan sebagainya. Itu kan ada profit dan loss sharing. Dan jual beli, sell and purchase. Jadi jual beli ada di bank syariah, jual beli, kemudian ada sewa, ada gadai, bisa gadai barang, bisa gadai emas dan sebagainya. Kemudian adalah jasa, fee based service. Ini beberapa produk-produk perbankan syariah yang mungkin bisa kalian pelajari, bisa kalian tahu di bank syariah. Kemudian produk keuangan syariah dan perbankan dan keuangan ini adalah keuangan, produk-produknya antara lain adalah produk meliputi asuransi syariah. Di asuransi ternyata ada asuransi syariah, mungkin sudah pelajari juga di mata kuliah asuransi syariah. Kemudian ada surat berharga syariah, sukuk syariah dan sebagainya ya. Sukuk ya. Kemudian saham syariah, kemudian deposito syariah, hingga pembiayaan syariah. Kalian misalnya mau kredit kendaraan bermotor atau kalian kredit rumah dengan pembiayaan syariah itu sudah ada. Kemudian ini sedikit saja ya, sedikit perkembangan bank syariah. Ya, jadi dari periode 1992 sampai 1998 hanya terdapat satu BUS, Bank Umum Syariah, dan 78 PPRS, Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yang telah beroperasi. Pelopor pendirinya yang pertama kali bank berdiri tahun 91 tadi adalah Bank Muamalat. Bank ini didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan pengusaha muslim dan juga pemerintah, ada campur tangan pemerintah saat itu. Sayangnya pada kurun waktu sebelum krisis 98 ini bank tersebut kurang populer dan kinerjanya ini stagnan. Nah, baru setelah krisis ekonomi dan reformasi, Bank Muamalat mulai dirilik nasabah. Karena apa? Nasabah mulai melihat, kok ada satu bank syariah, bank Islam ya, bank muamalat tadi tidak berefek banyak akibat krisis ekonomi global tahun 98. Kok bisa nih? Akhirnya orang mempelajari, banyak berinvestasi di sana dan sebagainya. Nah, akhirnya pada tahun 2022 bank syariah ini tahun 2021 ya, banyak merger atau penggabungan bank syariah. Nah, akhirnya bank syariah ada satu nama, BSI, Bank Syariah Indonesia. Berapa bank plat merah, bank BUMN ini merger jadi satu, jadi Bank Syariah Indonesia. Asetnya itu besar, ya lumayan besar lah, ya sebesar 245,7 triliun. Sedangkan modal intinya ini 20,4 triliun. Nah, masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Ya karena tadi ada berapa bank, antaranya Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan juga BNI Syariah. Ini merger jadi satu. Nah, akhirnya mereka jadi satu, tiga bank plat merah ini akhirnya punya aset banyak.
ATM di mana-mana, bank di mana-mana, kan asetnya banyak. Gitu. Nah, sedangkan di tahun 2025 target dari bank syariah ini menjadi pemain global, pemain dunia. Itu tidak hanya di Indonesia tadi di urutan ke-7 saja, bahkan mau ke dunia nih. Gitu. Target tembus 10 besar bank syariah dunia dari sisi kapitalisasi pasar. Selain itu, Bank Syariah Indonesia memiliki, nah tadi saya bilang 1.200 kantor cabang, sangat banyak bukan? Serta lebih dari 1.700 ATM. Saat ini BSI berada di kategori Bank Buku 3. Ambisinya Bank Buku 4 pada tahun 2022. Kita doakan semoga bank yang berdiri atas semangat keumatan ini, keislaman ini bisa apa? Bisa sesuai targetnya pada tahun 2025 tadi tembus 10 besar. Oke, mungkin itu saja materi hari ini tentang keuangan dan perbankan syariah. Ya, ini ada sebelum kita sebelum minggu depan, Bapak ingin berikan kalian tugas, carilah jurnal atau artikel tentang keuangan atau perbankan syariah selama pandemi COVID. Jadi dicari ya, kalian cari artikel atau jurnal ya. Jurnal boleh, artikel dari media massa boleh, ya, tentang keuangan atau perbankan syariah. Boleh tentang keuangan, boleh tentang perbankan syariah selama pandemi COVID. Jadi pandemi COVID ini bagaimana sih? Pandemi itu kita mulai dari tahun COVID-19, dari tahun 2020 ya, 2020, 2021, 2022 ini dilihat, oh ada tentang keuangan, isu-isu apa sih terbaru itu. Nah, kalian bisa kumpulkan nanti di Leads UPN kalian kumpulkan ya untuk tugasnya di minggu depan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa minggu depan di mata kuliah yang sama di pertemuan kedua. Nanti insya Allah kita akan membahas tentang capital market ya. Kedua ini kita tentang capital budgeting, tentang Islamic capital budgeting. Lebih dalam lagi tentang Islamic capital budgeting. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.